Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Elvi Titizia dari SMK Tunas Harapan Pati, Jawa Tengah. Kali ini saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas saya, yaitu diferensiasi produk hasil belajar berdasarkan minat peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris materi asking, giving, and responding opinion. Fokus praktik baik yang saya lakukan di kelas saya ini adalah penilaian atau assessment. Jadi tujuan dari assessment yang saya lakukan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila terhadap materi asking, giving, and responding opinion melalui pembelajaran berdiferensiasi produk hasil belajar sesuai dengan minat peserta didik. Rancangan asesmen dalam modul ajar saya adalah asesmen formatif karena penilaian yang saya lakukan adalah melalui pengamatan selama peserta didik mengerjakan produk hasil belajar mereka sebagai implementasi pemahaman mereka terhadap materi asking, giving, and responding opinion. Perencanaan asesmen yang saya lakukan adalah di awal saya memetakan siswa sesuai dengan minatnya. Jadi anak-anak yang mempunyai minat yang sama saya kelompokkan menjadi satu kelompok. Dalam satu kelas ini terdapat 4 kelompok, yaitu kelompok dengan minat yang sama di bidang podcast, kartun, dan juga video. Anak-anak yang mempunyai minat yang sama ketika mereka dalam satu kelompok, mereka harus berdiskusi kembali untuk menentukan satu topik yang akan mereka jadikan bahan untuk diskusi dalam pembuatan percakapan yang mengandung materi asking, giving, and responding opinion. Contohnya, di kelompok podcast ini mereka mengangkat tema politik. Dan setelah ketemu temanya, mereka harus mendiskusikan satu judul yang akan mereka angkat, yang judul tersebut adalah berita yang saat ini sedang viral atau sedang fenomena di kalangan remaja. Nah, contoh yang mereka sudah buat adalah mereka memilih judul penembakan polisi, karena memang pada saat itu berita ini adalah berita yang sangat viral dan sangat memungkinkan bagi anak-anak untuk mengangkat tema ini untuk dijadikan percakapan yang mengandung asking, giving, and responding opinion. Begitu juga dengan kelompok lainnya, yaitu kelompok kartun animasi, mereka justru memilih topik entertainment dan mengangkat judul Pesulap Merah. Sedangkan untuk kelompok kartun, mereka lebih memilih kartun tulis tangan karena kebetulan di kelompok ini adalah kelompok dari anak-anak yang suka menggambar. Kemudian mereka memilih topik kenakalan remaja dan mengambil judul pencurian make up oleh siswa SMK karena kebetulan pada saat itu ada salah satu siswa di Kabupaten Pati yang ketahuan mencuri make up di salah satu mart. Sedangkan kelompok yang terakhir adalah kelompok video karena dari kelompok anak-anak ini adalah anak-anak yang suka mengedit. Kemudian videonya nanti ditampilkan di Instagram. Mereka memilih topik kenakalan remaja dan mengambil judul siswa tidur saat jam pembelajaran. Nah, sebelum melanjutkan pembuatan produknya, saya bersama para peserta didik berdiskusi untuk menentukan penilaian. Dari diskusi tersebut, kemudian kita membuat rubrik penilaian dan dihasilkan 2 kesepakatan bersama para siswa, yaitu untuk penilaian diambil dari pengembangan karakter profil pelajar Pancasila dan juga dari produk hasil belajar sendiri. Dari pengembangan karakter profil pelajar Pancasila ketika kita diskusikan, mereka bersepakat bahwa mereka ingin mengembangkan profil dari dimensi gotong royong, karena mereka harus berkelompok, bernalar kritis, karena mereka harus mengambil judul yang benar-benar sesuai dengan berita yang sangat viral pada saat itu, jangan sampai hanya memberikan gosip, tetapi juga harus berdasarkan fakta, sehingga opini yang mereka berikan adalah mereka memberikan opini yang akurat. Kemudian dan juga mengembangkan dimensi kreatif karena nanti mereka harus menampilkan produk hasil belajar yang benar-benar bagus dan bisa eye catching, orang kalau melihatnya itu bisa tertarik. Kemudian penilaian yang lain selain dari pengembangan karakter profil pelajar Pancasila adalah tentunya dari hasil produk belajar mereka, yaitu yang berupa podcast, berupa kartun maupun berupa video. Dari produk-produk tersebut kita sepakat bahwa nilai yang akan kita ambil adalah nilai kontennya, yaitu cakupan dari isi materi yang mengandung materi asking, giving, dan responding opinion. Apakah sudah sesuai dengan topiknya, apakah percakapannya sesuai dengan materi yang kita sedang pelajari. Kemudian penilaian yang lain adalah dari kreativitas siswa ketika menampilkan produk belajarnya. Apakah benar-benar bagus dan layak untuk ditampilkan, apakah eye catching dan menarik untuk dilihat.
Sedangkan saya dari sisi guru, saya melakukan instrumen penilaian yang saya pilih adalah catatan anekdotal. Kenapa? Karena menurut saya catatan anekdotal itu sangat ringkas dan sangat objektif. Karena saya bisa merekam langsung peristiwa yang terjadi di dalam kelas saya melalui pengamatan langsung apa yang sedang anak didik saya lakukan. Yang perilaku tersebut menunjukkan dimensi keterampilan, sikap, kinerja, bahkan insiden-insiden lain yang tidak terduga, yang mana insiden itu sangat bermakna bagi saya, maka saya bisa merekamnya secara langsung. Selain itu, saya bisa membuat oret-oretan atau kode-kode kata singkatan yang membuat saya bisa mengingat kembali ketika pembelajaran sudah selesai, sehingga saya bisa merekapnya menjadi nilai-nilai penting yang saya bisa jadikan acuan ketika proses pembelajaran selesai. Nah, ketika anak-anak sudah selesai pembelajaran dan keluar ruangan, kemudian saya merekapnya menjadi catatan yang lengkap. Oke, berikutnya adalah pengolahan hasil observasi. Setelah pembelajaran selesai dari satu materi ini, kemudian terkumpul informasi berupa portofolio dari para siswa, kemudian catatan-catatan kecil itu, rekaman-rekaman itu saya olah dan saya analisis. Dan pengolahan itu saya lakukan secara berkala di akhir materi agar saya bisa melihat perkembangan dari kompetensi dan dimensi karakter yang ingin saya nilai di materi tersebut yang saya akan jadikan sebagai nilai formatif seperti tujuan awal yang saya lakukan. Nah, setelah selesai pembelajaran, siswa mengumpulkan produk hasil belajarnya, kemudian kita sama-sama berefleksi. Baik saya sebagai guru melakukan refleksi maupun siswa untuk melakukan refleksi apa yang sudah baik yang akan kita lakukan ke depan, hal yang tidak baik apa yang tidak perlu kita ulangi di pembelajaran berikutnya, kemudian hal apa yang akan kita kembangkan pada pembelajaran berikutnya. Nah, ini adalah contoh beberapa refleksi yang sudah dilakukan oleh siswa maupun saya sendiri. Bapak Ibu, demikian praktik baik dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.